itu kami sudah anggap selesai ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Pak SBY adalah negarawan yang baik, tidak pernah terlibat dalam urusan persoalan banyak pihak yang sekarang membicarakan tentang jasanya Pak Jokowi. Kita prihatin ya dengan bermunculannya bendera One Piece yang menurut saya itu tidak perlu. Di tengah-tengah kita sedang membangun patriotisme dan semangat kemerdekaan yang ke-80 tahun, di mana kita punya cita-cita yang mulia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentu ada hal-hal simbol-simbol negara yang dipersandingkan dengan simbol-simbol yang tidak perlu. Nah, ini yang disayangkan dan tentu saya setuju jika ini ditertibkan. Ya ditertibkan, silakan itu terjemahannya para penegak hukum. Karena ya kita sesungguhnya ini adalah momentum. Dikala masyarakat, rakyat sedang euforia, membuat panjat pinang, balap karung, kemudian lomba-lomba kedaerahan yang sedang dibangun oleh masyarakat. Event di perumahan saya juga mulai bulan Juli sudah ada pertandingan tenis meja, ada bola basket dan lain sebagainya. Kok muncul hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Oleh karenanya ini yang jauh dari bagaimana kita memperkokoh, memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. Semakin kokoh, semakin kuat, sumber daya manusia semakin baik. Dengan MBG mudah-mudahan kita menuju kepada generasi yang unggul ke depan. Dengan sekolah rakyat, ada keadilan untuk seluruh rakyat yang tidak mampu juga bisa bersekolah. Kemudian membangun ekonomi dengan mendirikan koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa. Tentu ini adalah cara-cara untuk membangun kebersamaan di negeri ini. Kita jauhkanlah dari hal-hal yang tentu melakukan agitasi dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak perlu. Bendera itu bentuk kritisi katanya Pak. Ya, Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang. Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri. Namun 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang. Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, kami mendukungnya, tapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya. Ya, mengkritisi secara proporsional, karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR. Tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat, meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah. Dan inilah saya kira realitas, sudah bagus lah. Karena ya idealnya seluruh potensi bangsa bersatu. Seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama. Ya meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun. Pak, tapi ini kan yang lagi belakangan jadi perbincangan ini kan soal kemungkinan gabungnya PDIP ke dalam kabinet gitu. Kalau dari Demokrat sendiri apakah setuju atau seperti apa? Penetapan kabinet ya itu hak prerogatifnya presiden. Jadi selama bahwa presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati karena itu hak prerogatifnya. Nah, oleh karenanya tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ya, ini menjadi hak prerogatif presiden. Dan tentu saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur. Putusan pemisahan pemilu digugat lagi ke MK. Tadi minta untuk membatalkan putusan tersebut dari Demokrat. Demokrat itu sedang mengkaji, mendalami ya. Ketua Umum sudah memberikan instruksi kepada kami bahwa untuk mendalami situasi ini, kemudian hal-hal yang sifatnya teknis dan non-teknis, kemudian dari sisi peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana juga menggali dari Undang-Undang Dasar sebagai landasan utama konstitusi kita. Ini sedang kami dalami terus dan tentu pada akhirnya nanti akan kami bicarakan bersama dengan fraksi-fraksi lain DPR. Toh pada akhirnya nanti yang akan menentukan apakah
hasil keputusan MK ini sesuai tidak dengan perundang-undangan, tentu nanti akan sangat ditentukan oleh hasil undang-undang yang nanti akan dihasilkan di DPR. Seandainya kalau misalkan MK membatalkannya sendiri, apakah itu termasuk MK tidak konsisten? Kita tidak perlu berandai-andai. Ya. Kami pahami bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Nah, atas keputusannya ya tentu kami memahami ini final and binding. Nah, atas keputusan ini kami mendalami dan kita tunggu saja sampai nanti pada akhirnya ada produk undang-undang yang tentu apakah ini sejalan sepenuhnya dengan apa keputusan MK ataukah kemudian mungkin sebagiannya atau barangkali ada keputusan-keputusan lain. Dan itu akan sangat ditentukan oleh nanti hasil dari keputusan bersama pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang. Nah, tidak perlu berandai-andai, tetapi kalau kemudian ada gugatan publik, ya itu adalah hak publik untuk bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Belum ada kabar, ya, belum ada kabar. Kita tunggu nanti kalau sudah ada kabar dari beliau nanti kami sampaikan kepada publik. Yang tadi. Kan itu kami sudah anggap selesai ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Pak SBY adalah negarawan yang baik, tidak pernah terlibat dalam urusan persoalan banyak pihak yang sekarang membicarakan tentang jasanya Pak Jokowi. Saya kira ya menurut saya sudah selesai. Dengan pernyataan Pak Jokowi sudah selesai dan tentu proses lainnya ya tentu di luar daripada urusan kami, di luar daripada urusan kami. Oke ya, cukup ya. Banyak kritik dan saran yang dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme kita. Nah, saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, dan kalau kemudian aparat penegak hukum siapapun menegakkan hukum dengan keras ya wajar. Ini bendera kan sakral ya, dengan cara ini yang bendera merah putih itu lahir dari sebuah nilai-nilai perjuangan, darah dan air mata. Mereka dulu para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya, tidak pernah takut mati. Senjata dilawan bambu runcing untuk menurunkan, merobek bendera penjajah kita dengan nyawa yang begitu banyak. Masa kemudian kita setelah merdeka mengibarkan bendera yang begitu suci, kemudian malah disaingi oleh bendera-bendera lain yang tidak perlu. Menurut saya ini jauh dari sikap nasionalisme kita. Oleh karenanya, mari kita tanamkan ini. Insya Allah jalan menuju kepada kesejahteraan bangsa, jalan menuju kepada kesejahteraan rakyat itu akan terbuka jika kemudian sama-sama seluruh rakyat bersatu dan kita sama-sama pahami ada tujuan besar bangsa dan negara kita ke depan.